Oke, sahabat komunitas Jember Indonesia, saat ini ya saya lanjutkan untuk berkunjung ke salah satu mitra Sanggar Tani Media Agung Merapi di daerah Paris ya, daerah Parangtritis ya. Kebetulan sampai di daerah Paris ini sudah cukup malam ya, setelah maghrib, jadi suasananya cukup petang. Tetapi seperti apa suasana kita berkunjung ke sini untuk diskusi dan belajar bersama ya dengan salah satu mitra kami, Sanggar Tani Media Agung Merapi di daerah Jogja Selatan ya, tepatnya di daerah Jalan Parangtritis ya. Sudah kurang lebih 7 kilo dari pantai Parangtritis ya. Seperti ini sahabat Indonesia. Ya, kita bisa lihat di dalam ya. Nah, seperti ini. Ini apa namanya, seputar perawatan ya? Ya. Kan di sini dataran rendah, dekat laut katanya. Tapi kami kan belum tahu dekat lautnya jaraknya kira-kira berapa kilometer begitu. Kalau di kita itu antara 2 kilometer ya, 2 kilometer. 2 kilometer ya. Itu panas sekali. Jadi baru kadang tuh angin tiba-tiba kencang begitu, jadi agak berpengaruh dengan apa namanya, ya kadang jamurnya itu sampai kayak kekeringan begitu Pak, pinggir-pinggirnya. Makanya itu kalau orang yang finansialnya kuat itu apa yang menjadi aturan itu dipenuhi, mungkin kedinginan nanti dikasih AC atau apa kipas atau apa itu, karena di situ apa itu saya pernah dengar itu sekali agak maju aja dong, agak maju sini. Mengusir apa itu hama atau apa burem istilah itu. Burem. Iya. Ya. Di sana juga ada burem. Ada Pak. Ada, Pak. Tapi dengan apa fasilitas itu kelihatannya akan mengurangi sekali, Mas. Masa dipakai tambahan biaya nggak nambah ini kan nggak mungkin lah, itu sebenarnya seperti itu. Iya. Ya, tapi kita ini kan memang dasarnya petani. Nah, Ya mungkin saat ini saya berdandan rapi ini terlihat Pas seperti nggak orang benar. berada, tapi ya memang statusnya kita petani. Petani jamur seperti begini. Kita main ke Pak Medi dan Pak Medi ajak kita ke sini, kebetulan Bapak di sini dekat dengan pantai. Nah, tadi sama 7 ini. kilo. 1 kilo. 7 kilo. 7 kilo. 7 kilo. Oh. Berarti sudah terbilang dekat ya. Iya, iya. Jadi kita di sana memang dekat dengan pantai. Memang cuacanya juga panas. Ya itu. Kalau mau bilang lognya putih seperti begini, ya kita punya putih begini. Nah, tinggal kadang proses pertumbuhannya aja yang agak lambat karena mungkin pengaruh. Maaf tak cuacanya. potong. Iya, Ya. putih ya. Oke. Tapi karena tadi Bapak bilang pertumbuhannya terlambat, maka putih itu kan tidak menjamin untuk cepat tumbuhnya. Ya. Nah, disinilah nanti dosis-dosis itu yang diperlukan, ketepatannya di situ, ada dosis, ada apa suhu, ada segala macam itu. Iya. Karena kalau orang yang sudah katakanlah orang tidak semuanya baik lah, ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang sedang baik, kira-kira seperti itu. Nah, yang kurang, kalau yang sudah profesional, sudah ini pemain kan bisa aja. Gimana sih, penting putih lah, pembeli senang itu. Masalah nanti pertumbuhannya nggak tahu lah, gitu kan. Pikir carry lah. Iya, pikir belakang gitu kan. Seperti itu ada. Makanya dulu pernah itu, tapi aku sebetulnya jadi saya pernah mengalami gelisah sekali itu untuk yang pertama. Untuk yang pertama itu benar itu, memuaskan sekali. Putihnya cepat, putihnya bertahan lama, tumbuhnya luar biasa, panen raya sampai enggak ngisen juga. Karena pada saat itu kan aku belum punya pasar gitu. Dan lagi saya kan tipenya orang hati-hati banget gitu. Artinya kita biarpun finansial ada, kita dari nggak usah muluk-muluk dulu lah. Dari ini kita pelajari kekurangannya apa, terkendalanya apa, dan lain sebagainya itu. Nah, di situ pada saat itu yang tak mintai pertama itu nggak menguasai anunya, teorinya. Saya kan terus jadi ini, wah ini gimana pada saat dulu kok, oh ini kurang air, oh ini karena dekat dengan apa itu pantai. Bukan dekat apa itu
ladang padi itu. Oh ya. Apa hubungannya saya bilang itu, kadang kok nggak masuk akal lah. Ya. Saya ganti distributor istilahnya. Ya. Lah malah nggak karu-karuan, lebih nggak karu-karuan kan gitu. Nah, terus saya ketemu distributor keceplosan, kalau Pak Medi itu udah istilahnya udah didekote sama tempat itu udah banyak menguasai ilmu itu. Ambillah Pak Medi. Pak Medi kok ini enggak itu karena sebenarnya belum menyesuaikan aja gitu kan. Itu. Nah, benar kata Pak Medi, nanti 1 minggu udah inilah, nanti paling 2 minggu 3 minggu udah panen. Oh iya benar gitu kan. Nah terus sebenarnya mungkin besok Selasa aku udah dikirim lagi. Saya sebetulnya banyak lahan tapi akan harus menguasai dulu lah. Betul. Menguasai dulu. Jadi kalau kami di sana memang kita di daerah Papua Barat, Kabupaten Sorong, tapi kita dibilangnya posisi di Sorong Raya. Sorong Raya, jadi di situ ada beberapa kabupaten yang berdekatan. Iya. Nah, dan yang buat jamur gini di sana cuma 4 orang. Iya. Nah 4 orang ya memang saat ini kita masih amatiran. Iya. Sangat amatiran. Nah jadi kita berusaha belajar ini karena kemarin masih ada kendala-kendala, terpaksa kita ambil keputusan main ke sini. Iya. Kita main ke sini, kenal dengan Pak Medi ini selama ini kita kenalnya lewat media sosial. Iya, sosial. Nah, lewat media sosial baru kemarin tanggal 12 langsung kita ketemu. Iya. Ketemu dengan Pak Medi langsung, dan ya sangat berterima kasih Pak Medi bisa ajak kita langsung ke sini, lihat oh ini kok kondisi Bapak dengan kumbung yang hanya rendah begini tapi bisa menghasilkan jamur yang memuaskan. Iya. Kita di sana coba sudah berusaha dengan berbagai macam standar tapi kok belum memuaskan. Iya. Nah ini kendalanya di mana? Jadi Pak Medi kemarin sudah jelaskan mulai dari hulu. Hulunya perlu kita perbaiki sampai Pak Medi sekarang antar kita ke hilirnya. Nah ini jadi hilirnya di sini. Iya. Nah, tadi terus Bapak sudah jelaskan. Munculnya pengeprasan itu, ya kan? Itu yang menjual bibit sama saya itu justru nggak ngerti. Tahu saya gimana? Tahu saya, oh ini udah ini aja disotiri, saya bilang gitu. Setelah disotiri sama karang sawah, karang toko itu dipotong malah tumbuh kan? Loh, berarti ini menjadi solusi. Lah itu malah ikut-ikutan yang ngasih. Berarti kan kurang begitu menguasai yang ngasih. Bibit saya pertama itu ikut-ikutan kita gitu. Jadi kita di sana tuh sudah jalan 5 tahun. Selama 5 tahun itu kita pelajarinya lewat YouTube. Ya, autodidak. Iya. Jadi memang selama 5 tahun itu baru kali ini kita ketemu langsung dengan orang yang betul-betul paham. Betul. Ya. Jadi setelah kemarin disampaikan tahapan-tahapannya, kita mengatakan bahwa memang selama ini kita salah besar. Iya. Nah, selama ini kita salah besar dan Ini sama kayak kita punya. Iya memang sama kayak kita. Macam dia kayak berkeringat, mungkin begitu ya Pak, karena di dataran panas tadi. Ya, dia ngalami apa namanya rongga udara, mengalami terjadi penguapan kan, akhirnya terjadi gelembung kayak gitu, gelembung udara. Pas sudah kita sama kita di sana begini Pak. Kadang ada yang ngasih solusi. Ini ketahanannya kan 4 bulan katanya ya. Udah tak ini semua, tak hitung itu profitnya selama 4 bulan. Oh, ini satu panenan 4 bulan itu sudah BEP, saya bilang gitu. Modal berapapun itu. Ya kan, jadi yang apa itu 4 bulan kali 2 ke sana tinggal keuntungan kan gitu kan. Nah, ini bisa loh 4 bulan dibikin 2 bulan. Gimana caranya stop loss di belakang gitu tuh. Katanya gitu. 4 tempat itu. Oh iya. Tapi itu nggak efektif, malah rugi itu kalau kayak gitu. Rugi di beban ya, apa beratnya ya? Bukan, apa itu nanti ya apa itu dalam penyiraman itu biasanya kan terus kemasukan air masuk ke itu 1, 2 kaitannya dengan burem atau apa itu. Iya itu. Jadi kita di sana memang pasarannya masih sangat kurang Pak. Kurang dalam artian permintaannya banyak. Banyak. Kita belum mampu sediakan. Jadi di sana itu ya satu hari 100 sampai 200 kilo itu masih belum bisa. Kita di sana panen 5 kilo saja kita sudah senang sekali. Di sana panen berapa? 5 kilo tiap hari saya sudah senang sekali. Saya itu sempat nanya dalam kurun waktu 4 bulan itu
panen raya 2 kali. Lah panen raya itu jangan sia-siakan gitu loh. Ya. Artinya kita harus menambah apa itu ini lewat YouTube, lewat apalah itu Ya. lewat online gitu kan. Ah. Karena yang ditunggu cuma panen raya itu yang bisa mengcover pas dikala itu ada kendala si jamur Ya, itu kan ya. gitu. Betul. Ya. Luar biasa ini. Ini kita sampai ke sini, ini juga sebagai motivasi buat kita. Saya baru 2 tahun loh belajar ini. Betul Pak. 2 tahun. Ya. Jadi ini Sebenarnya kalau dibilang murid kita lebih senior ya Pak. Iya. Iya. Tapi kan ya itu kembali lagi mungkin di pola berpikir bisnisnya Ya, nah, kan kita saya belum mampu mengejar dari Bapak. dulu itu diajarin kalau usaha itu jangan muluk-muluk dulu lah. Ya, Gitu lah. ya, ya. Dipelajari, dipahami, Ya. apanya itu. Makanya ada perbedaan antara usaha dari modal yang sudah besar siap jalan sama orang yang dari merangkak. betul. Gitu kan. Kalau yang sudah besar jalan itu biasanya kalau melalui jalan buntu mesti tiarap itu nggak bisa bangun. Iya. Tapi kalau pakai proses dari kecil gini itu, nah mungkin kalau mau ke belok kanan buntu ya ke kiri buntu ke belakang ke depan dan seterusnya kan gitu. Iya, iya. Betul. Jadi ya ini kita sampai di sini, ini juga sebagai motivasi buat kita. Betul. Motivasi buat kita dalam artian, mohon maaf Pak, sampean mungkin saat ini posisinya sudah hebat lah, tapi masih mau begini. Iya. Iya. Nah itu, tapi Ya. kita ini kan baru memulai meniti karirnya kita Iya. ini. Cuman saya itu kan begini ya, kadang kan udah nggak usah kemana-mana lah, nanti uang tak jatah sekian, malu saya. Betul. Masih bisa jalan. Nanti kalau ada tetangga, ada ini yang butuh ini kan, saya minta anaknya butuh ini yang ini kemarin minta ini, maaf malu saya. Gitu. Ini per bulan itu 4 sampai 5 juta. Wow. 4-5 juta dengan kapasitas 6.000. 6.000 lot. Kita kumbungnya kita itu kapasitasnya 12.000. 12.000 tapi ya itu memang belum maksimal Pak. Belum maksimal. Sebulan bisa berapa Pak Franky? Sebelum sebulan 10 Kalau jutaan ya. iya, kalau lagi bagus pernah sampai 21 juta pernah. 1 juta. Ya. 12.000. 12.000. Enggak sampai hari itu, enggak sampai 16.000 hari itu. Sebelum 12.000. Cuman dengan ini Pak, dengan harga 35.000 35.000 sekilonya. 35.000 Di sana. Sekilonya Sorong 35.000. Papua Barat. Jadi itu dari kita. Kalau petani dia ambil lagi, nanti dia jual per 200 gram. Jadi dia dapatnya 75.000. Jadi Ya. untungnya 45.000 sendiri, 40.000. Iya, iya. Cuman ya itu kita sharing teman-teman, wah kok harganya tinggi sekali, tapi wah, sabar dulu, kita kalkulasikan dengan biayanya, biaya produksi. biaya produksi. Karena di Sorong itu kan mahal semua. Ya bapak pasti tahu lah, Iya. bapak Ya. kerja apa. Enggak seperti itunya. Biaya uang makannya memang tinggi di sana. Iya. Jadi ya ini memang satu motivasi besar malam ini Iya. kita ketemu panjenengan sampean bapak. Panjenengan itu apa? Saya kurang paham. Saya maaf pak. Sampean. Bapak Ya. sampean Karena ya maaf pak ya. Saya biasa ikuti YouTube di Pak Ganjar itu selalu Pak Ganjar belum panjenengan, jadi saya ikuti itu, ya. mohon maaf. Pak. Ini kan Pak humor aja ini. Kalau panjenengan barang itu. Sebetulnya Saya selalu ikuti itu, jadi selalu panjenengan, wah sudah saya ikut aja. sebetulnya sudah benar, cuman diuji coba dan ternyata Ditanya mundur ya Pak. Ditanya panjenengan apa malah mundur. Ya, jadi ya memang ini motivasi besar buat kita Pak. Terima kasih banyak. Malam ini Bapak terima kami di sini. Kami dari Papua jauh-jauh ke sini. Bapak sudah terima kami dan kami melihat oh ternyata sesuai. Iya. Sesuai, tinggal kita harus perbaiki dari hulu. Iya. Nah, Nah, saya kan kelasnya baru kelas pasar tradisional ya. Itu Ya. masih penting nggak apa itu kecukupan udah selesai lah. Saya seselipnya apa? Misalnya 6.000 itu ya 1 bulan 2.000, nanti 1 bulan 2.000, jadi setiap hari ada penjualan. Ya. Kayaknya diterusin di rumah kalau udah Boleh. Saya semua di rumah. Boleh. boleh. Tapi kayaknya dari sisi Oke, bisnisnya sahabat ini komunitas kita Jamur Indonesia sepintas banyak seperti belajar itu dari ya. Bapak ini. Oh, Diskusi begini, saya dulu ceritanya kami ya mengantarkan dulu kan Pak ini Franky belum ada S1, tidak hanya ada berburu S1 muda, jamur tapi berburu kehidupan. Lu Ya. itu
Oke, semoga bermanfaat dan kebetulan apa yang jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat yang lainnya. Saya Sumedian Jamuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu peranan wirausaha juga sejak